Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik, hari ini adalah materi yang terakhir dari tema besar tentang Pancasila sebagai dasar negara di sub implementasi Pancasila dalam penguatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam serta kesadaran dari pajak. Kita lihat implementasi dari Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Ini kemudian ada pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan serta ketuhanan yang Maha Esa terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yakni undang-undang. Nah, penjabaran keempat pikiran tersebut disingkat dalam Koleksosbud Hankam. Ini ada beberapa pasalnya dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, Sosbud, dan ketahanan keamanan. Kemudian kita lihat di implementasi politik, yakni pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Noto Negoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan ini berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Jadi manusia adalah subjek dari sebuah negara tersebut. Contohnya dalam implementasi politik, sini ada pemilihan umum, kemudian sistem kepartean, mengalami perubahan, parpol bebas untuk didirikan. Dari sisi implementasi ekonomi, sistem perekonomian berdasarkan pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi. Ini contohnya seperti BLT, bantuan langsung tunai yang sering kali kita jumpai. Kemudian kebijakan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM gitu ya. Kalau yang premium siapa yang mendapatkan dan lain sebagainya. Kemudian dari sosial budaya, yakni implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya yang mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Contohnya, ini BOS, kemudian Jamkesmas atau mungkin kalau sekarang BPJS ya. Nah, ini contohnya juga masih dari hal yang sama, sosial, dan ini yang budayanya juga. Kemudian pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan dari budaya Indonesia. Ini salah satunya dari budaya. Kemudian kita lihat dari implementasi Hankam, pertahanan dan keamanan. Jadi implementasi Pancasila ini pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Contohnya di sini mendirikan KPK. Kemudian realisasi HAM dan reformasi sektor keamanan. Kemudian misi perdamaian ini seringnya dilakukan oleh bangsa kita, mengirim beberapa tentara yang terbaik ke misi perdamaian misalnya begitu. Nah, selanjutnya adalah kesadaran tentang pajak. Jadi pajak ini apa? Definisi pajak yakni merupakan atau peran dari warga ketika membayarkan pajak. Ini adalah kontribusi yang bersifat wajib untuk diserahkan kepada pihak negara. Dan juga sifat dari pembayaran ini adalah wajib atau memaksa, begitu ya. Kenapa memaksa? Karena ada beberapa hal yang harus dibayarkan, begitu ya, atau wajib. Unsur-unsurnya demikian. Iuran rakyat untuk negara ditetapkan dalam undang-undang, kontrapartasi secara tidak langsung dan pembiayaan oleh negara. Jadi manfaatnya untuk apa pajak itu? Untuk ini teman-teman, membiayai pengeluaran negara. Kemudian ini sudah ada, saya berikan contoh-contohnya. Kemudian membiayai pengeluaran reproduktif, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating atau tidak reproduktif. Nah, untuk monumen atau objek rekreasi begitu ya, kan tidak
Kemudian membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Nah, ini pengeluaran untuk membiayai pertahanan nasional atau negara begitu kan, kita perlu untuk membeli tank, membeli alat tempur dan lain sebagainya, itu salah satunya ya. Kemudian benefitnya untuk apa? Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Jadi RSUD, kemudian puskesmas itu juga layanan yang ada di dalam itu juga semuanya dari pajak. Kemudian dana pemilu ini cukup besar sekali penyerapannya. Nah, jenis pajak di Indonesia ini ada dua. Yang pertama, pajak pusat adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah, jadi di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian juga ada pajak daerah, jadi pajak yang dikelola pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi mungkin ada di tingkat Jawa Timur, begitu, atau di tingkat kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kesadaran wajib pajak. Jadi kita tuh harus sadar tentang pajak. Jadi tanpa kita disuruh, tanpa diminta, dan tanpa diberikan surat begitu ya dari Direktorat Pajak, kita ini harus membayarkan pajak. Jadi kita harus tahu betul adanya undang-undang tersebut, itu sudah ada di perpajakan, tentang perpajakan ini di undang-undang sudah ada. Memahami fungsi pajak seperti yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian pembiayaan negara, untuk apa pembiayaan negara? Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, dan melaporkan pajak dengan benar. Gitu. Kemudian kita lihat indikasi dari kesadaran kepedulian warga. Ini realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Atau paling tidak nih bisa dilihat tertib patuh, disiplin membayar pajak, atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban pajak. Harapannya demikian. Kita lihat faktor pengaruh kesadarannya apa kira-kira? Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan kita sudah belum melaksanakan hal tersebut, atau ada enggak? Contoh, misalkan ada pemimpin yang ternyata tidak membayar pajak, begitu. Ini juga bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Kualitas pelayanan, mungkin ketika membayarkan pajak, ingin bertanya tentang pajak itu apa, pelayanannya ternyata tidak bagus, tidak ramah, begitu ya. Itu menyebabkan orang pasti, udah deh nggak usah bayar gitu kan. Ini kualitasnya mungkin ya. Motivasi dari pribadi, dari individu tersebut, faktor ekonomi dan tingkat pendapatan. Karena tingkat pendapatan di Indonesia ini tidak merata, artinya ada orang yang setiap hari penghasilannya hanya 10.000. Apakah itu harus dikenakan pajak? Tentu tidak, begitu. Karena yang dikenakan pajak adalah orang-orang yang sesuai dengan standarnya. Tapi kalau 10.000, penghasilannya sehari 10.000, tapi dia punya motor. Ini kan juga harus membayar pajak tersebut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kali ini tentang materi kita Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah part yang keempat, artinya part yang terakhir. Jangan lupa untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Silakan bertanya di forum diskusi, silakan sebutkan nama dan NIM teman-teman, dan jangan lupa untuk download link yang sudah tersedia sebagai bahan referensi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.